Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan dan sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sebuah hadis yang mungkin sangat cocok untuk kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ada 3 unsur yang secara bahasa antara fase yang pertama dengan fase yang kedua seolah tidak bersinggungan, yaitu yang pertama tentang aplikasi sebagai kita manusia yang beriman pada Allah dan pada hari akhir. Iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Iman pada Allah tentulah dengan segala kesempurnaan badan kita, baik akal, pikiran, hati, dan tubuh kita, menyerahkan sepenuhnya pada kekuasaan dan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir adalah hari di mana kebenaran ditegakkan dan manusia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit semuanya dihancurkan dan manusia akan dikembalikan pada fitrahnya. Nah, dalam teks hadis ini mengingatkan pada kita 3 hal. Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, yang pertama falyakul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau lebih baik diam. Ini yang menjadi fenomena hari ini. Orang banyak berbicara tanpa ada manfaatnya. Orang banyak berbicara padahal dari pembicaraannya itu akan mengakibatkan kemadaratan yang sangat banyak. Falyakul khairan, maka berbicaralah bicara yang baik, dalam arti baik itu secara adat istiadat, etika, akhlak, baik di hadapan manusia yang lain ataupun secara aturan menurut Allah dan Rasul. Jangan sembarangan berbicara sehingga dari pembicaraan itu memunculkan kemadaratan yang lebih banyak lagi. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka menurut hadis tersebut lebih baik diam. Diam inilah diam yang emas, yang ketika kita berbicara ternyata dan manfaatnya sangat memadaratkan. Ini bukan berarti larangan kita untuk berbicara loh. Silahkan saja, dimanapun, karena kita adalah makhluk yang diberikan lisan oleh Allah. Silahkan saja dimanapun berbicara, tetapi ingatlah bahwa dari pembicaraan itu akan ada konsekuensi kita. Ingat dalam Quran surah Yasin, Allah telah memperingatkan kita, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ternyata dari sekian organ tubuh kita yang akan dikunci, yang akan di-lock nanti di akhirat adalah lisan kita. Makanya ini korelasinya dengan hadis tadi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan berbicara baik atau diam, karena lisan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tetangganya. Falyukim jarahu. Nah, ini juga siapa yang disebut dengan tetangga kita? Dulu Rasulullah SAW ukuran tetangga itu 40 rumah.
di antara kita. Tetapi kalau kita berkaca tentang Indonesia, maka tetangga kita adalah itu yang terhimpun dalam rukun tetangga. Maka itu semua adalah tetangga kita. Harus baik-baik bersamanya. Maka siapa yang akan menolong kita ketika kita mendapatkan kesulitan pertama kali? Bukan siapa-siapa, bukan yang jauh, tetapi pasti adalah tetangga kita. Maka baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh hubungan antara dirinya dengan tetangganya. Jadi jangan sampai kita berhubungan buruk dengan tetangga. Walaupun yang namanya hubungan manusia dengan manusia pasti ada dinamika, tetapi kita punya rumus. Setiap kita mendapatkan kesalahan, maka perbaikilah dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Siapa itu tamu? Orang yang berkunjung pada kita dan menjadi wasilah akan mendapatkan rezeki. Seolah datangnya tamu akan membebankan, tapi ternyata datangnya tamu itu akan menjadi wasilah datangnya rezeki. Tapi kadang kita sulit menerimanya. Karena wah, ada tamu nih, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Itu secara sepintas, secara kasat mata. Padahal ketika ada datang tamu, kita persilahkan dengan baik, kita layani dengan baik, kita servis dengan baik, maka akan muncul doa-doa yang sangat baik dari tamu tersebut dan muncul kesan yang baik. Dan Allah Maha berkuasa memberikan balasan atas kebaikan yang kita berikan kepada tamu kita. Kita memberikan kebaikan pada tamu, tetapi Allah berkuasa untuk memberikan balasan kebaikan kita dari arah yang lain. 3 hal saja kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini. 1, menahan diri dari berbicara yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ada tetangga kita menjelang sahur dan buka puasa, kita lirik tetangga apakah mereka sama sahur dan berbuka dengan kita. Dan yang ketiga, ada tamu yang tentu nanti ada datang tamu di bulan ini, kita baik-baik terhadap mereka. Mudah-mudahan dengan 3 perlakuan ini kita diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Azanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.